Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang inilah nilai dan keistimewaan diri kamu sesungguhnya. Seperti apakah yang akan terbaca, kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Inilah nilai dan keistimewaan diri kamu sesungguhnya. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan hatinya. Kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Jadi aku lihat ya di sini ini kamu itu adalah seseorang yang ini ya, suka membuktikan. Ya, suka membuktikan apa? Contoh, ini kan ada resilience ya. Learn and grow at every opportunity. Mungkin banyak ya orang-orang yang mungkin bicara ini, bicara itu tentang kamu ya. Dan kamu tidak mau untuk membalas perkataan mereka, misalnya, "Oh aku nggak seperti itu kok, aku nggak seperti ini," gitu ya. Kamu tidak mau seperti itu, tapi kamu lebih dengan untuk menunjukkan gitu loh. Kamu mungkin banyak diamnya, kamu mungkin tidak banyak cerita, tapi kamu menunjukkan kepada orang-orang ya, siapa diri kamu sebenarnya. Ya, sehingga mungkin banyak orang-orang mungkin kagum, kaget gitu ya. Terus banyak orang yang merasa simpati sama kamu ya. Dan itulah diri kamu. Nilai diri kamu. Kamu selalu menunjukkan siapa kamu itu dengan cara kamu sendiri. Ya, tidak mungkin ya mungkin kamu juga tidak menunjukkan dengan kata-kata enggak. Aku orangnya begini loh, aku orangnya begitu loh, enggak. Karena banyak ya kalau orang mengatakan aku itu sudah berubah, aku itu baik loh. Enggak, pasti orangnya akan seperti itu ya. Tapi kalau kita menunjukkan dengan tindakan, dengan sikap kita, dengan perilaku kita ya. Arti kata ya itulah nilai kita, nilai diri kita dan keistimewaan diri kita sesungguhnya. Bukan hanya diomongkan kepada orang-orang, itulah kamu. Kamu adalah orang yang mungkin tidak banyak cerita. Ya mungkin saja kamu ini juga termasuk ya, kamu itu tidak banyak cerita, kamu tidak melakukan apa-apa, tapi banyak orang yang menyukai kamu. Banyak orang yang mungkin akan datang kepada kamu, itu kamu, ya. Kamu termasuk orang yang sangat luar biasa sekali. Punya kelebihan, punya karisma, ya, yang mungkin banyak menarik energi-energi positif dari siapapun. Ya, sehingga kamu kayak merasa kayak, ya aku ini kelebihan aku. Kamu bersyukur sekali, dan itu kamu jaga banget. Dan kamu ya tidak akan menjadikan diri kamu itu sombong dan angkuh. Ya, itu ada beberapa dari kamu, termasuk mungkin orang yang lebih rendah hati, begitu ya. Nah, itu kamu. Oke? Makanya kamu sih orangnya tidak banyak cerita ya, tapi kamu lebih banyak bertindak, ya. Lebih banyak bertindak karena itu mungkin lebih lebih menunjukkan, realitanya gitu loh, lebih menunjukkan faktanya gitu, bukan hanya omong doang ya, seperti itu, oke? Nah, di sini juga ada support dan kamu juga seseorang yang selalu memberi support kepada siapapun, mungkin itu teman. Kalau kamu udah ngerasa aja, oh ini orangnya baik, oh ini temannya tulus ya. Kamu akan selalu nih, siapapun orangnya yang mungkin butuh bantuan kamu selalu support. Walaupun terkadang kamu itu memiliki mungkin cukup uang gitu kan, uangnya pas-pasan gitu ya. Tapi jika ada orang ingin membantu, yang meminta bantuan, kamu selalu membantu. Nah, tapi kamu juga bukan memilih enggak ya, tapi kamu melihat orang ini benar-benar butuh enggak ya. Nah, intuisi kamu akan kayak merasakan, orang ini memang butuhkan apa enggak itu kamu akan tahu. Ya, kamu juga punya memiliki kelebihan yang cukup luar biasa tentang ya intuisi kamu. Merasakan energi orang-orang di sekitar kamu akan bisa merasakan di sini, ya. Apalagi mungkin, kamu yang sudah cukup dewasa, kamu sudah punya pemikiran yang cukup luas ya. Nah, itu juga akan membantu kamu, eee, kayak mempertajam intuisi kamu, oke? Dan di sini aku juga melihat ada curiosity, dan kamu juga seperti seseorang yang bisa melihat apapun gitu loh. Misalnya orang lain tidak melihat, tapi kamu bisa melihat, ya. Seolah-olah kami tuh kayak punya indera keenam, seolah-olah kami tuh kayak punya
punya protect gitu loh, ya. Seakan-akan kamu itu selalu mendapatkan perlindungan dari, Tuhan semesta alam atau ada yang menjaga kamu. Nah, itu kamu. Jadi sehingga kamu merasa aja, kayak ngerasa aja kalau misalnya, "Oh, besok aku mau mau apa nih, mau kerja, tapi aku mau pakai mobil," gitu. Nah, terkadang intuisi kamu akan mengatakan, karena kamu bisa kayak melihat aja, kayak selintas atau sepintas gitu ya, kayak ada sesuatu hal yang mungkin menakutkan atau bagaimana, itu kamu kayak feeling aja ke diri kamu, "Ya udah deh, aku nggak jadi deh bawa mobil," atau, "Aku nggak jadi deh bawa motor, mau ke tempat kerja," gitu. Ya mungkin saja ada sesuatu yang terjadi. Intinya ada protek yang kamu rasakan. Kamu bisa melihat gitu loh. Itu kamu terkadang ya, ada beberapa diri. Sebenarnya kita semua itu kayak bisa memiliki itu, tapi kalau kita asah, kalau kita dalami gitu ya, tapi kalau tidak ya kita dan itu juga termasuk orang-orang yang terpilih. Arti kata orang-orang yang baik, terus orang yang memiliki spiritual yang cukup bagus ya. Nah, ini kamu juga termasuk orang seperti itu. Oke, nanti kita lihat dari kata tarotnya. Benar apa enggak gitu ya. Oke. Ini ada juga you are enough ya. Aku juga melihat di sini the energy of creation. Kamu itu orang yang benar-benar kayak kreatif banget. Kamu itu selalu berkreasi orangnya. Ya, kamu juga tidak tinggal diam. Nah, dan juga termasuk kamu juga selalu bisa membimbing orang-orang yang memang butuh kamu. Kamu tidak akan sungkan-sungkan untuk menerima orang itu untuk kamu bantu gitu loh, ya. Dan kamu termasuk orang yang baik, baik banget, ya. Atau bisa beberapa dari kamu banyak juga ya, ada yang, mungkin memiliki anak asuh, ada juga ya. Beberapa kamu mungkin memiliki usaha, tapi mungkin kamu berikan kepada saudara atau bagaimana ya. Intinya kamu di sini adalah seseorang yang selalu bertindak sesuai dengan logika kamu dan sesuai dengan intuisi kamu juga, ya. Kalau seorang itu pantas kamu bantu, ya kamu bantu, ini kamu. Dan intinya apa ya, intinya kamu melihat itu memang real gitu, realitanya, oh begini, jadi kamu bantu. Ya misalnya tapi kalau misalnya ada nih orang, mungkin ditelepon, "Aku pengen minta bantuan kamu nih, aku lagi, stuck di keuangan, aku punya bisnis stuck." Sementara kamu tidak tahu apa bisnis mereka, dia atau apa gitu ya. Kamu mungkin akan apa ya, kayak membatasi diri kamu untuk membantu orang seperti itu. Nah, tapi kamu selalu membantu orang-orang yang benar-benar realitanya kamu lihat gitu loh. Kamu lihat kenyataannya seperti apa. Dan kamu mengenal, ya, apa menjadi masalah bagi orang itu kamu, ya, dan kamu tidak sembarangan, ya, gitu. Itu nilai diri kamu, sehingga banyak orang-orang lebih menghargai kamu. Banyak orang-orang merasa kayak, ya sungkan sih sama kamu ya. Banyak juga ya beberapa dari mereka itu kayak sulit untuk memanfaatkan kamu jadinya, karena kamu terlihat orang yang tegas, orang yang bijaksana juga. Jadi, jadi peluang kamu untuk dibohongi, dimanipulatif itu kecil sekali ya sebenarnya. Oke. Ini ada Beat on You, ada Las Vegas ya. Eh, aku melihat ya kamu itu adalah seseorang yang benar-benar merasa kayak, eee, aku itu sebenarnya orang yang hebat ya, gitu ya. Tapi kamu tidak pernah menunjukkan diri kamu tuh sehebat apa enggak. Biar orang-orang yang menilai kamu. Biar orang-orang yang menentukan kamu itu bagaimana, kamu itu seperti apa. Itu kamu. Arti kata kerendahan hati kamu itu yang membuat kamu itu seperti ya diprotek gitu loh. Ada penjaga kamu, Tuhan menjaga kamu, alam semesta menjaga kamu gitu ya. Ya. Kamu seolah-olah akan nyadar aja, nyadar sendiri ya kalau kamu itu kayak diprotek. Oke? Nah, jadi ini yang aku lihat ya, aku rasakan dari energi kamu di sini tentang nilai dan keistimewaan kamu. Dan kamu juga terlihat seseorang yang tangguh, pejuang juga ya. Kamu bertaruh ya pada kehidupan kamu sendiri ya. Kamu tahu nih, aku harus berjuang untuk hidup aku gitu. Jadi aku tidak mau bersandar kepada siapapun. Aku harus tegak di kakiku sendiri. Itu prinsip yang dalam hidup kamu ya. Sehingga itu juga yang membuat kamu akhirnya bisa sukses. Oke, kita akan coba lihat dari kata tarot. Apa yang terbaca? Apa yang terbaca tentang nilai dan keistimewaan diri kamu? Ya. Nah, jika kamu mau memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini dan itu juga bisa vice versa. Baik, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu jika ada ya. Ini ada Gemini, Libra, Aquarius.
Oke. Eh, di sini ada di Emperor. Aku melihat ya beberapa dari kamu sudah menjadi orang yang kayak bijak. Kamu itu juga menjadi seseorang yang benar-benar seperti pemikir juga. Dan apa yang kau pikirkan itu terkadang bisa terrealisasikan. Ya, kamu adalah seseorang yang kreatif, punya ide-ide cemerlang, dan kamu selalu tuangkan di dalam setiap kesempatan dan peluang yang ada. Itu hebatnya kamu, ya. Di sini juga ada Gemini, Libra, Aquarius. Aku lihat ya, kamu ini banyak diperjuangkan oleh orang-orang. Orang-orang banyak menyukai kamu. Bahkan banyak orang-orang yang menginginkan untuk berada di samping kamu. Ya, contohnya saja ini seseorang mungkin yang berasal dari masa lalu. Orang-orang yang berasal dari masa lalu ini, dia sebenarnya sudah tidak bisa lagi memiliki kamu. Seolah-olah apa ya, bulan. Dia melihat ke bulan. Ini gambaran seseorang yang sangat merindukan kamu. Ini juga bisa orang orang baru ya, yang memiliki perbedaan yang cukup apa ya, besar terhadap kamu gitu loh. Ya mungkin saja orang ini tidak bisa menggapai kamu. Ibarat kata kamu itu seperti bulan. Hanya orang-orang tertentu yang mungkin bisa memiliki kamu, itu anggapan dari mereka. Ya banyak ya. Karena mungkin mereka merasa kita itu berbeda. Inilah, berbeda itulah. Seakan-akan mereka tidak percaya diri untuk bisa memiliki kamu ya. Padahal sementara kalau jodoh itu kan tidak memandang perbedaan ya, tidak memandang ini, memandang itunya. Tapi kalau udah jodoh aja, udah takdir aja, mau kaya miskin tetap akan berjodoh gitu ya. Mau mau ganteng, mau cantik ya tetap akan berjodoh begitu. Kalau memang sudah ditakdirkan. Tapi ada orang-orang ini merasa kayak sungkan banget sama kamu. Dia hanya bisa merindukan kamu. Itu karena karisma kamu ya. Banyak juga ini terkesan orangnya tergila-gila sama kamu jadinya. Ini ada sih yang perjuangkan kamu itu ada. Makanya di sini ada kartu Two of Swords, pemikirannya itu kayak ada keraguan. Ragunya apa? Takut ditolak gitu ya. Takut nantinya diabaikan ya begitu. Nah, ya semua orang pasti ya, apalagi orang baru nih. Orang baru itu kayak takut untuk mulai satu hubungan. Apalagi orang yang disukai itu nggak tahu ya mereka menyukai orang itu menyukai kamu gitu ya. Nah, dan di sini kamu juga berharap ya satu saat nanti ya kamu tahu kalau seseorang itu akan menyukai kamu. Tapi inilah ya banyak orang-orang menyukai kamu tapi mereka lebih memendam sendiri aja. Kayak sulit nih untuk memiliki kamu. Itu anggapan dari mereka ya. Ini ada Four of Swords. Aku juga melihat beberapa dari kamu terkadang ada ya walaupun kamu termasuk hebat ya, walaupun kamu itu menjadi orang yang kuat, punya power, ya, ya kamu juga pernah sih mengalami kesedihan, kekecewaan, pernah, tidak dipungkiri itu pasti pernah terjadi. Tapi kamu selalu cepat untuk berserah kepada Tuhan. Kamu selalu untuk, merasa kayak, "Ah, aku menyerahkan semua hidup aku kepada Tuhan." Karena Tuhan yang memiliki hidup ini. Aku hanya bisa menjalankan dengan sebaik mungkin. Ya, itulah kamu yang aku katakan religius kamu itu kayak bagus banget. Kamu orang yang benar-benar kayak paham dengan suatu keyakinan kamu, ya apa yang kamu tekuni, ya itulah yang menjadi pedoman bagi kamu. Oke, ini dia. Makanya surrender itu adalah salah satu jalan saat kamu menemukan masalah. Jadi kalau kamu sudah surrender itu kamu kayak udah buntu otaknya. Tapi tetap kamu nantinya selalu akan menemukan jalan keluar dari semua masalah yang ada. Ya. Nah, itu yang aku rasakan. Di sini juga ada Queen of Wands ya. Arti kata kamu kalau ini kamu perempuan ya, kamu orang yang mandiri. Walaupun kamu merasa kesepian, kamu akan menunjukkan kalau kamu itu hebat gitu loh. Walaupun terkadang kamu itu terluka, tapi kamu tidak ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwasanya kamu itu merasakan kesakitan gitu loh. Ya, kamu berusaha sendiri untuk memperbaiki semuanya. Itu kehebatan kamu ya di sini, keistimewaan kamu itu. Intinya kamu tidak juga ingin membebani banyak orang, apalagi bagi keluarga ataupun teman ataupun siapapun. Kamu tidak ingin membebani mereka. Biar aku sendiri dan Tuhan yang akan uh, bekerja di sini. Ya, makanya kamu sering surrender di sini. Ya, oke. Okay? Dan aku juga melihat kamu itu adalah seseorang yang selalu berubah keadaan. The Wheel of Fortune di sini, kamu selalu berubah keadaan kamu. Ini juga ada Aries, Leo, Sagi, Gemini, Libra, Aquarius ya. Nah, intinya roda itu akan selalu berputar. Kamu pahami itu.
Ya, makanya saat aku pernah kecewa, aku pernah sedih, aku harus bangkit, aku terus bangkit ya. Aku tidak mau terpaku kepada masalah, aku tidak mau terpaku kepada kesedihan gitu loh. Itu yang kamu pikirkan di sini. Sehingga itu membuat kamu menjadi seseorang yang benar-benar bisa mencapai kebahagiaan untuk diri kamu sendiri ataupun untuk siapapun yang ada sangkut pautnya dengan kamu ya. Oke, di sini ada kartu The Devil, ada Capricorn. Jadi Capricorn ini, ya Capricorn ini ya, bukan Capricorn ini ya, The Devil ini, energi negatif ya, itu sebenarnya selalu ada, dekat dengan kamu, menghantui kamu itu selalu ada. Ya, energi negatif ini contohnya apa? Orang-orang yang iri, orang-orang yang toksik itu selalu ada di sekeliling kamu. Tapi kamu bisa untuk mengontrol, mengendalikan, dan kamu bisa membatasi diri kamu. Tetapi ada juga sih, kamu tidak membatasi diri, tapi kamu melakukan hal-hal yang baik kepada mereka. Sehingga mungkin bisa saja membuat mereka itu berubah. Oh, ternyata kamu baik ya. Oh, ternyata kamu tidak seperti apa yang aku bayangkan. Ya, begitu. Jadi the devil ini bisa kamu atasi sendiri ya. Banyak apalagi mungkin, orang-orang nggak suka melihat kamu itu banyak disukai orang, banyak dicintai orang gitu ya, atau kamu orang yang sukses, banyak yang iri. Di sekeliling kamu itu banyak energi-energi negatif sebenarnya, tapi kamu bisa menahan ataupun menangkis serangan energi negatif itu, ya. Itu hebatnya kamu, karena apa? Karena pelindung kamu ada, spiritualitas kamu cukup tinggi ya. Secara otomatis Tuhan akan selalu menjaga kamu di sini. Oke? Ini The Hangman, kamu selalu merubah keadaan kamu. Ini gambaran The Hangman yang membuat kamu harus, aku nggak bisa nih begini-begini terus, aku nggak bisa begitu-begitu terus gitu ya. Aku harus berubah. Nah itu yang kau pikirkan. Makanya di sini aku melihat banyak orang-orang kayak terinspirasi dari kamu, dari apa yang kamu lakukan, sehingga mereka juga menginginkan hal seperti itu terhadap kamu gitu loh. Ya, dan mereka juga ingin melakukan apa yang kamu lakukan. Mungkin banyak ya manusia-manusia dunia ini banyak yang merasa hatinya sakit, kecewa, terpuruk ataupun yang lainnya. Di situlah mungkin mereka berusaha untuk menjadi lebih baik dan itu dia lihat dari kamu. Dan dia mungkin merasa kayak terinspirasi dari apa yang kamu lakukan. Semoga ya. Oke teman-temanku, inilah yang bisa aku sampaikan buat kamu. Apapun yang terbaca di sini, jika pun tidak resonate, ambillah positifnya, buang negatifnya ya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.